Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Melanjutkan pembahasan tentang hipertensi, terutama hipertensi atau kalau tradisional bilang darah tinggi tipe kering dingin. Nah, kemarin sudah disampaikan tensi akan naik sangat dipengaruhi beberapa faktor. Kalau kita bicara tentang saluran air, yang pertama pompa airnya, yang kedua saluran airnya, yang ketiga keran dari putar keran dalam posisi untuk mengeluarkan airnya. Makin pompanya makin kuat, maka tekanannya makin tinggi. Saluran airnya atau selangnya makin kecil, maka tekanannya makin tinggi. Kemampuan keran untuk mengeluarkan air itu kita persempit, dia juga akan makin tinggi. Kemarin sudah disampaikan bahwa tubuh manusia itu memiliki yang namanya tabiat atau kekuatan internal tubuh yang bekerja di fisik, di mental, bahkan spiritual seseorang. Ketika bicara tentang fisik, ternyata tabiat itu salah satunya adalah mengontrol homeostatis dan keseimbangan tubuh. Misalnya tentang tekanan darah. Ketika kita bicara tentang ilmu organ, ternyata salah satu alat kontrol tekanan darah itu bisa dikontrol lewat jantung. Ketika Anda duduk, kemudian berdiri, sesungguhnya tekanan darah Anda turun. Maka ada organ atau reseptor syaraf yang bekerja namanya barorefleks yang ada di dekat aorta jantung dan sinus. Itu akan membuat atau akan menstimulasi otak untuk mengaktifasi sistem saraf simpatis. Ketika sistem saraf simpatis bekerja, terstimulasi hormon epinefrin yang juga akan menstimulasi hormon adrenalin sehingga detak jantung kerjanya jadi lebih cepat, kemudian tensinya jadi naik. Itu proses ketika dari duduk bangun. Jadi ternyata ada kekuatan internal tubuh, bagian dari tubuh yang namanya barorefleks ini menjaga keseimbangan tekanan darah dalam waktu jangka pendek gitu. Tapi bukan hanya itu, gara-gara duduk kemudian berdiri, gara-gara gerak emosi juga demikian. Ketika Anda misalnya marah berlebihan gitu ya, maka kita tahu ketika marah berlebihan, marah ini distimulasi dari 5 panca indera kita, baik itu pendengaran, penglihatan, kemudian diolah oleh pikiran kita. Ketika diolah oleh pikiran kita menimbulkan persepsi. Persepsi inilah akan menimbulkan rasa marah, sedih, takut, yang pada akhirnya kita tahu bahwa jantung ini bisa menangkap pikiran dan perasaan yang punya. Sehingga kalau pikirannya kerjanya lebih cepat gitu, dengan tadi munculnya emosi marah, takut, sedih, itu detak jantungnya juga akan cepat gitu. Apa yang terjadi ketika detak jantungnya cepat? Maka tarikan napas Anda juga akan cepat. Itu adalah upaya dari yang namanya barorefleks untuk menurunkan tekanan darah. Ingat toh, kalau kita marah begitu, maka akan keluar yang namanya hormon, terstimulasinya hormon endorfin tadi. Oleh karenanya kita tahu bagaimana akhirnya kita memahami bahwa tekanan darah ini ternyata salah satu penyebabnya seperti yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Atibun Nabawi, bahwa penyebab penyakit esensial adalah ketidakseimbangan dari gerak dan diam emosi. Pertama. Yang kedua, nggak seimbangnya kualitas udara yang masuk di dalam tubuh. Tadi sudah disampaikan, kalau Anda marah, maka Anda akan napas lebih cepat. Apa yang kalau terjadi kalau sering marah? Ya akhirnya pola napas Anda jadi berubah. Napas cepat, napas tarikannya kuat, kemudian pendek,
dan dalam itu akan menghasilkan hormon kortisol. Tapi kalau napasnya smooth, pelan, like, enteng, kemudian dalam, itu akan menghasilkan hormon endorfin. Perilaku kita terus-menerus dengan yang tadinya marah membuat kita tarikan napasnya lebih cepat, marahnya sudah hilang, tapi pola napas Anda nggak pernah berubah. Itu sama aja akan menghasilkan hormon kortisol itu tadi. Kortisol, epinefrin ini terpacu akan membuat tadi jantung jadi kerjanya lebih cepat akhirnya. Jadi stimulasi jantung bukan hanya dari gerak dan diam emosi tadi, gara-gara perubahan pola napas kita membuat jantung juga kerjanya lebih cepat gitulah. Oleh karenanya ketika ada emosi yang berlebih, karena jantung tidak bisa kita atur gerakannya, maka napas yang kita atur. Kenapa? Karena napas bisa kita intervensi. Nah, Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan cara ngatur atau pola napas kita dengan cara apa? Tilawah gitu ya. Nah, bagi teman-teman nanti ketika ketemu pasien yang kita sudah tahu nih akar penyebabnya adalah gerak emosi yang berlebih atau pola perilaku napas dia yang berubah, ketika datang tensinya tinggi gitu ya, karena kita tahu penyebabnya, maka hal yang pertama, kalau Anda pengen tahu benar apa enggaknya, ya diatur dalam seskama pola napasnya. Misalnya yang bersangkutan suruh buat napasnya dari hidung. Kenapa napasnya dari hidung? Karena ketika kita bernapas dari hidung, masuk lewat hidung, kan lewat hidung, itu ngelewatin yang sinus tadi. Nah, ketika ngelewatin sinus tadi, kemudian ngelewat ke kepala, seluruh sistem organ hormonal kita, tadi termasuk adrenalin yang keluar itu jenderal hormonnya kan ada di amigdala, kelenjar pituitari. Ketika kita hirup udara, itu kan sifatnya lembab. Itu akan mendinginkan tadi, sehingga yang tadinya panas kita dinginkan. Berkurang nggak geraknya? Bisa jadi si jantungnya pelan-pelan akan ke arah gerakannya nggak cepat itu. Nah, yang mau saya sampaikan ketika Anda lakukan pola nafas yang pelan, enteng, dan dalam tadi, kalau dilakukan selama 21 hari, sama halnya ketika kita puasa Ramadan. Kalau kita puasa Ramadan itu dalam waktu 21 hari, kalau cara makan atau cara berbukanya benar, misalnya nih, yang biasanya tadi mengkonsumsi makanan itu, biasa makanan itu lebih banyak karbohidratnya, ketika selama 21 hari ketika kita berbuka itu mendahulukan protein, itu membuat si tubuh akan kenal yang namanya protein sebagai sumber energi. Artinya terjadi switch metabolisme. Tubuh mulai memakai perilaku yang baru ini tadi. Termasuk bernapas tadi. Kalau Anda lakukan terus-menerus, tilawah misalnya ya, habis zuhur tilawah, habis subuh tilawah begitu ya. Kemudian Anda melakukan pola napas lebih banyak lewat hidung, kalau diusahakan nggak lewat mulut. Kemudian pernapasannya pernapasan perut, karena hari ini teman-teman rata-rata pernapasannya pernapasan dada sehingga jadi pendek. Maka perubahan perilaku ini nantinya pola napas Anda berubah, geraknya si jantung juga akan berubah gitu. Oh, Pak Sis mau bergabung? Ada yang mau ditanyakan nih Pak Sis? Atau saya buat? Oke. Oke. Oh. Oh, iya iya iya. Oke. Nah, tadi. Jadi itu dulu. Jadi kalau Anda pengen ngatur jantungnya, karena jantung ini bisa menangkap dan perasaan yang punya, ya atur napasnya. Kalau karena kita nggak bisa ngatur jantungnya. Ketika jantungnya kita atur, maka pola napas. Ketika napasnya kita atur, maka pola gerak jantung juga akan berubah tadi. Itu.
Ya, nah, oke. Nah, kekeringan ini tadi yang sudah disampaikan kan kita ingat benar bahwa ada teori acuan teoritis Tibun Nabawi itu adalah teori 4 unsur bahwa tubuh manusia itu terdiri bahwa tubuh manusia itu terdiri dari materi panas dan dingin. Ketika bicara tentang materi panas, itu unsurnya adalah udara dan cahaya. Saya tidak bilang api ya, karena di dalam Al-Quran api itu yang membuat iblis, sedangkan manusia itu terdiri dari tanah, udara, dan air. Sedangkan api di dalam tubuh manusia seperti yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu asalnya tidak bisa, unsur api yang ada dalam tubuh manusia tidak bisa dilihat oleh panca indera, dia ada di akal. Ketika bicara akal berarti kan pikiran dan perasaan yang punya. Nah tadi hiperventilasi dan gerak emosi yang berlebih itu akan meningkatkan materi panas di dalam tubuh. Ketika materi panas lebih besar daripada materi dingin, kan kemarin yang namanya materi dingin terdiri dari air dan udara, air dan tanah, seperti halnya ketika kita masak air. Kalau kita masak air, materi panasnya itu api, tungku begitu ya, maka air ini apinya karena panasnya berlebih, sebelum tutup panci bergerak akibat uap yang keluar, itu pancinya kering. Makanya panas yang berlebih itu menyebabkan kekeringan. Panasnya sebab, kering itu akibat. Nah, ketika bicara penyakit, itu bicara tentang akibat. Berarti sifat penyakitnya kering. Itu dulu. Itu. Kering. Nah, kering yang seperti apa? Kan begitu ya. Nanti dalam prosesnya, ketika kering ini terus-menerus, akan menimbulkan yang namanya metabolismenya kering tadi. Ketika kering ini terus-menerus, akan membuat metabolisme kita lama-lama menurun. Ketika metabolisme lama-lama menurun inilah kalau saya sampaikan kemarin disampaikan. Kalau metabolisme meningkat di atas rata-rata disebut panas, kalau metabolisme menurun di bawah rata-rata itu disebut dingin. Maka sifat penyakit ini nantinya darah tinggi dengan tipe dingin kering. Dalam medis seperti apa sih Pak kalau misalnya dalam pengobatan barat? Jadi begini, ketika tubuh itu kekeringan, secara otomatis yang namanya kering kan kekurangan air. Ketika volume cairan yang ada di dalam pembuluh darah berkurang, begitu ya, itu tubuh membacanya tekanan darah berkurang. Terjadi yang namanya apa namanya? Tubuh bacanya apa namanya? Dehidrasi, gitu ya. Maka ketika tubuh membaca seolah-olah tubuh ini mengalami dehidrasi kan begitu, atau tekanan darahnya menurun, secara otomatis gitu ya, organ hati akan mengeluarkan yang namanya angiotensinogen. Kemudian organ ginjal, kalau kita bilang kerannya itu istilahnya, nanti bahasanya membuat nyempitin, oh cairan nggak boleh keluar, kita sempitin, itu natrium nggak boleh keluar. Itu akan mengeluarkan yang namanya renin. Kita ingat kalau di dalam dua medis itu bahwa tensi akan naik gara-gara hormon yang namanya renin angiotensin tipe 2. Gitu dah, begitu. Pada prinsipnya sih sebenarnya gitu tadi, kalau kita bicara saluran darah, tensinya naik itu gara-gara si sumbatannya, si kerannya ditutup. Otomatis cairan kan nggak bisa keluar. Ketika cairan nggak bisa keluar, volume cairan di dalam pembuluh darah kan naik. Sudah jantungnya kerjanya pompanya lebih kuat, gara-gara emosi tadi, sehingga menyebabkan kekeringan, gitu ya. Itu kekeringan yang disebabkan oleh kerja hiperventilasi dan gerak emosi yang berlebih tadi, membuat si keran atau ginjal ini akan mengeluarkan yang namanya hormon tertentu yang membuat pada prinsipnya si cairan di dalam tubuh itu nggak keluar, tambah naik lagi. Ketika tahu kan metabolisme selain menciptakan yang namanya energi, metabolisme tubuh juga mengeluarkan yang namanya
mengatur yang namanya detoksifikasi. Nah, ini detoksifikasi kan nggak terjadi. Ketika detoksifikasi nggak terjadi, sesungguhnya metabolismenya terhambat. Itu kenapa disebut dingin, tipe dingin kering. Ketika kita paham bahwa penyakit ini adalah tipe dingin kering, ketika ngelihat angkanya ternyata yang bersangkutan kata angkanya 180 misalnya gitu ya. Karena di dalam buku merah PBI itu ada kontraindikasi bekam, salah satunya orang yang nggak boleh dibekam ketika mengalami hipertensi maligna atau tensinya di atas 180. Nah, gitu. Patri, boleh nggak tensi di atas 180 itu? Boleh iya, boleh nggak? Yang biasanya boleh iya itu kalau tensi atau darah tingginya tipe yang ini tadi, tipe dingin dan kering. Kebayang toh, kalau Anda pegang, nggak ada botol aqua. Kalau botol aqua itu kan kayak pembuluh darah itu ketika kering berarti kan cairan yang ada di dalam tubuh ini kan mengalami kekurangan volume. Secara otomatis tadi disampaikan supaya menormalkan tensi ini kan dibuat kecil lagi sehingga tensinya jadi naik kan. Beda kalau misalnya volume darahnya penuh. Kalau volume darahnya penuh, misalnya botol aqua kita rambat begini kan ada tekanan ke kanan ke kiri. Kenapa sih orang yang hipertensi nggak boleh dibekam? Karena ternyata ketika dalam proses awal pembekaman, terutama ketika tusukan jarum bekam itu mengenai kulit, secara otomatis itu yang namanya jantung kerjanya lebih cepat. Ketika jantungnya kerjanya lebih cepat, tensinya pasti naik. Benar nggak? Ketika tensinya naik, dikhawatirkan, gitu ya, pembuluh darahnya pecah, gitulah. Kalau yang dingin kering ini bukan gara-gara volume darahnya penuh, bukan. Tapi akibat kerja jantung lebih keras, kemudian mengalami kekeringan sehingga volume cairan di dalam tubuh berkurang dan si ginjal nangkap volume cairan dalam tubuh berkurang, dia akan mengeluarkan yang namanya membuat si cairan itu nggak keluar dari dalam tubuh. Salah satu tandanya, misalnya ya, orang yang hipertensi yang tipe seperti ini gampang haus. Karena ketika renin angiotensin tipe 2 ini keluar, dia akan memicu otak akan membuat satu hormon antidiuretik. Jadi nggak kencing-kencing ya. Yang kedua, ada rasa haus di sana, begitu ya. Itu salah satu tanda tipe dingin ini tadi, dingin kering ini tadi. Nah, ketika itu terjadi, kalau ketemu tensinya 180, yang pertama dilihat dulu. Ini tipe hipertensinya seperti ini apa enggak. Yang kedua, sebelum sudah dilihat, ada tanda-tanda bahwa dia tipe dingin kering. Tandanya apa Pak, tipe dingin kering? Biasanya nih, orangnya gitu ya, orangnya nggak gemuk, berat badannya nggak berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, umur. Rata-rata umurnya sudah di atas 50 tahun. Kalau nggak berat badannya nggak gemuk. Yang kedua, umur. Ya. Yang ketiga tadi, ada tanda-tanda secara fisik, gejalanya, saya gampang hausan tapi susah kencing, kan begitu ya. Ya itu tadi, gara-gara renin angiotensinnya akan aktif. Yang ketiga, harus apa ya? Kalau itu kan gejala, tandanya ritme jantungnya itu lebih cepat dari rata-rata. Kemarin sudah disampaikan ketika bicara tentang heart rate per menit, itu orang yang nomor 65 sampai 100 detak per menit. Kemudian kekuatan denyut jantungnya itu Anda harus periksa. Nah, ini butuh praktek terus-menerus ketika Anda ketemu klien yang seperti ini. Jadi ketika tensinya ini kayaknya sih heart rate-nya ini 90-an ini per menit kan gitu ya, cepat.
tapi ini lemah Pak, nggak kuat kan begitu ya, berarti detak jantungnya cepat tuh kan gitu ya. Maka hal yang pertama, kalau ngebekam orang ini, tadi kan gerak jantungnya ini kerjanya lebih cepat,